semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusra Sani Pasaribu dengan NIM 52011430008 dari Program Studi Pendidikan Tata Busana Universitas Negeri Medan. Di video kali ini, Yusra akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Desain Pembelajaran yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Dina Ampera MS dan Bapak Nur Basuki SPD MPD MPDT. Soal nomor 1. Di dalam mata kuliah desain pembelajaran, menurut pendapat Anda, apa sih yang sebenarnya didesain atau dirancang? Jelaskan menurut pendapat Anda. Desain pembelajaran disusun untuk membantu proses belajar siswa, di mana proses belajar ini memiliki tahapan segera dan tahapan jangka panjang. Jadi, yang didesain dan dirancang dalam desain pembelajaran adalah tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, dan teknik pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah suatu hal yang sangat penting dan diharapkan diperoleh oleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Nah, jadi jika setelah proses pembelajaran teman-teman belum mengerti materi yang diajarkan, nah itu artinya tujuan pembelajaran yang diharapkan belum tercapai. Sedangkan strategi pembelajaran adalah gabungan dari serangkaian hal yang menyangkut pembelajaran, seperti waktu yang dibutuhkan, materi apa yang akan dijelaskan, rangkaian kegiatan, dan bahan-bahan apa yang dibutuhkan agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah dirancang. Selanjutnya, teknik pembelajaran. Nah, di teknik pembelajaran ini menyangkut mengenai seperti apa cara yang kita gunakan agar lebih mudah untuk mencapai tujuan pembelajaran, seperti cara penyampaian materi, misalkan dengan metode ceramah, metode deduktif, metode simulasi, dan metode yang lainnya. Soal nomor 2. Apa alasan secara teori mengapa mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah desain pembelajaran minimal menguasai teori belajar dan teori pembelajaran? Teori belajar sendiri merupakan upaya untuk menggambarkan bagaimana siswa dapat belajar sehingga kita sebagai guru dapat memahami proses belajar siswa. Teori belajar juga berfungsi untuk mempelajari perkembangan intelektual siswa. Nah, kenapa dikatakan minimal memahami atau menguasai teori belajar dan teori pembelajaran? Karena fungsi desain pembelajaran sendiri disusun untuk membantu proses belajar siswa. Nah, jika kita tidak memahami apa itu teori belajar, bagaimana kita sebagai guru dapat membuat sebuah desain pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik, gaya belajar, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Soal nomor 3. Sebutkan dan jelaskan dampak apa saja yang akan timbul apabila dalam mendesain pembelajaran mengabaikan aspek identifikasi kebutuhan pembelajaran, identifikasi karakteristik peserta didik, dan identifikasi kemampuan awal peserta didik. Dampak pertama yang akan didapatkan apabila mengabaikan kebutuhan pembelajaran adalah tidak efektifnya proses pembelajaran. Nah, jika seorang guru tidak mengetahui kebutuhan pembelajaran, maka tujuan pembelajaran akan sangat sulit untuk diperoleh. Yang kedua, jika karakteristik peserta didik diabaikan dalam proses pembuatan desain pembelajaran, maka penyampaian materi tidak akan efektif diterima oleh siswa. Dikarenakan cara belajar setiap siswa itu berbeda, membuat seorang guru harus mengetahui seperti apa sih karakteristik peserta didiknya sebelum menyampaikan materi agar lebih mudah untuk mencapai penyampaian materi yang maksimal. Nah, yang ketiga, dampak dari mengabaikan kemampuan awal peserta didik. Nah, hal ini tuh sangat berpengaruh dikarenakan seorang guru kita harus mengetahui terlebih dahulu seperti apa sih kemampuan awal peserta didik kita. Nah, dengan cara bertanya sebelum memulai pembelajaran dengan pertanyaan-pertanyaan dasar mengenai materi yang akan kita paparkan. Nah,
Dari hal tersebut, kita akan mengetahui apakah peserta didik kita sudah memahami materi tersebut. Nah, kesimpulannya, ketiga aspek ini tidak bisa diabaikan, karena untuk mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal, kita harus memperhatikan ketiga aspek tersebut, karena aspek tersebut saling berkaitan. Soal nomor 4. Sebutkan dan jelaskan dua teori belajar dan pembelajaran yang relevan yang menjadi rujukan dalam menjalankan tugas-tugas pekerjaan saudara sebagai calon guru. Nah, dua teori belajar dan pembelajaran yang relevan yang akan saya jadikan rujukan dalam menjalankan tugas saya sebagai calon guru nanti yaitu teori yang pertama adalah teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan teori yang mempelajari perilaku dalam proses pembelajaran. Nah, jadi teori ini itu berupaya untuk membuat perubahan pada perilaku siswa yang disebabkan oleh lingkungannya. Contohnya, siswa yang sudah mempelajari cara memasang lengan bisa mempraktekkan cara pemasangan lengan dengan baik. Teori yang kedua yaitu teori belajar konstruktivistik. Teori belajar ini mengharapkan peserta didik harus aktif selama kegiatan pembelajaran, baik itu aktif berpikir, memberikan pendapat, dan menjelaskan makna dari apa yang siswa pelajari. Nah, adapun peranan guru dalam teori belajar ini tidak langsung mentransfer pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan mendampingi peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri dan dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang peserta didik dalam belajar. Soal nomor 5. Jelaskan pendapat saudara tentang manfaat dan pentingnya mata kuliah desain pembelajaran dipelajari. Mata kuliah desain pembelajaran sangat bermanfaat bagi saya di mana setelah lulus diharapkan menjadi seorang pendidik. Nah, untuk menjadi seorang pendidik yang profesional, saya harus bisa merancang desain pembelajaran yang baik sebagai petunjuk arah kegiatan dan tujuan apa yang akan saya capai, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas, sebagai pedoman agar pekerjaan saya lebih teratur, sebagai alat ukur apakah pekerjaan saya sudah efektif atau belum, dan untuk memaksimalkan waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya.